Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Al haditsu tsalits, hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman, an Abi Abdurrahman. Nah, ini Abi Abdurrahman ini adalah kunyah daripada siapa? Daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abi Abdurrahman ini kunyah dari zaman dulu sampai sekarang, itu kunyah itu dipakai dari orang Quraisynya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pakai kunyah. Apa kunyahnya Nabi? Abul Qasim. Ya, jadi banyak sekali orang-orang pakai kunyah dari zaman dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sekarang nih, ini orang-orang Indonesia nih. Ayahnya siapa? Anaknya gitu ya. Ada kan kayak gitu ya. Ayahnya Amir misalkan, ayahnya Abdullah, ayahnya, atau bisa juga kunyah pakai ibu. Umi siapa gitu, Umi Muhammad misalkan. Atau misalkan apalagi bunda, bunda siapa gitu. Nah ini kunyah. Jadi bukan hanya di Arab dipakai. Di daerah kita juga di Indonesia dipakai. Sebagian tuh di beberapa perumahan ada bunda Muhammad, bunda Umar. Nah itu termasuk kunyah. Nah ini kunyahnya itu Abi Abdurrahman, Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Nah ini kunyah dari anak beliau, namanya Abdurrahman. Namanya siapa ini? Abdullah. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ketika ada disebutkan sahabat, ayahnya juga sahabat, maka iyan bagi liman yudkar sahabiyan wali abihi suhbah an yataradda anhuma, itu radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi kalau dianya sahabat, ayahnya juga sahabat, dia kan Abdullah adalah sahabat Nabi SAW. Ayahnya siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi. Tapi kalau kita mendengar nama sahabat, satu sahabat, radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat, radhiyallahu taala anhuma. Lebih dari dua, radhiyallahu taala anhum. Nah ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah ngajarin kita. Allah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an.
Wasabiqunal awwalun, mereka orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang al-muhajirun yang lebih dahulu masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, daripada orang muhajir, wal ansar, daripada orang-orang ansar, yaitu penduduk Madinah. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga mereka yang mengikuti, itu tabi'in, para tabi'in. Walladzina tabauhum, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dianjurkan radhiyallahu anhum, mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mendengar nama sahabat radhiyallahu anhu, dua sahabat radhiyallahu anhuma, lebih dari dua radhiyallahu anhum. Nah, Habib al-Mahbub Al-Habib Rizik menyatakan kita bilang radhiyallahu anhu ini nggak ada ruginya buat kita, bahkan nguntungin kita gitu. Sebab radhiyallahu anhu itu doa. Ketika kita bilang radhiyallahu anhu, kita doa. Ketika kita berdoa radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi dia, Allah meridhoi sahabat, maka doa itu bakal balik kepada kita. Maka doa itu bakal balik kepada kita. Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya doa bizahril ghaib, doa kepada saudara seiman, saudara semuslim, bizahril ghaib mustajabun, itu doanya mustajab. Mungkin kalau kita doa kita banyak dosa. Mungkin kalau kita doa belum tentu apa yang kita doa ini langsung dikabulkan sama Allah, belum tentu, karena kita banyak dosa. Tadi disebutkan dalam satu hadis, orang yang mendoakan saudara kita semuslim bizahril ghaib. Apa bizahril ghaib? Yaitu orangnya nggak tahu. Orangnya nggak tahu, kita doain dia kebaikan. Itu mustajab, itu doanya mustajab, dan malaikat ngedoain. Kenapa mustajab? Karena malaikat ngedoain. Apa kata malaikat? Walakamithlahu. Amin, kata malaikat, walakamithlahu. Jadi ketika kita ngedoain, ya Allah, kita ngedoain sahabat, atau kita ngedoain guru kita tercinta, atau kita ngedoain saudara kita, maka ada malaikat yang mengamini doa kita. Amin, walakamithlah. Amin, kata malaikat, mudah-mudahan engkau juga sama. Mudah-mudahan engkau juga sama. Didoain sama malaikat seperti itu. Kemudian Al-Habib Zain bin Sumit radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Al-Rizik, bahwasanya beliau memberikan saran kepada murid-muridnya nih, kalau seandainya punya hajat yang luar biasa nih, punya hajat yang luar biasa, yang kita nih benar-benar butuh banget tuh hajat tuh, dan kita doa itu hajat mungkin misalkan sulit atau gimana, maka kita berdoa kepada saudara kita. Kita doa buat orang lain itu hajat. Misalkan kita punya hajat apa nih? Misalkan kita punya hajat inilah, misalkan nggak usah disebutin, semuanya punya hajat kan, semuanya punya hajat. Ini hajat yang luar biasa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok lama hajat kita nggak dikabul-kabulin, maka kita doa buat saudara kita hajat itu. Ya Allah, berikanlah saudaraku, siapa sebutin, fulan, tanpa dia tahu bizahril ghaib. Maka itu cara untuk supaya hajat kita cepat dikabulkan. Kemudian lanjut, an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah dan Umar ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah ini, beliau ini masuk Islam di Mekah bersama ayahnya, dan ketika itu dia masih kecil. Jadi kita sudah tahu
bagaimana kisahnya masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bisa dilihat di channelnya Habib Salim tuh, ada tuh masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, berbarengan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam juga putranya yang ini nih, yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Kemudian bukan hanya masuk Islam doang, hijrah pun ke Madinah sama ayahnya. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar ini hijrah bersama ayahnya ke mana? Ke Madinah. Dan beliau ini termasuk daripada ulama sahabat. Jadi ada masanya, masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Dan beliau ini adalah guru-gurunya para tabi'in. Jadi para tabi'in tuh berguru kepada sahabat, di antaranya beliau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi ketika itu ada sahabat, ada ulama daripada sahabat Nabi SAW, ada 5 namanya Abdullah semua. Itu diantaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, terus Abdullah bin Abbas, terus Abdullah bin Zubair bin Awam, terus Abdullah bin Mas'ud, terus Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini semuanya namanya Abdullah dan semuanya ulama. Makanya disebut para tabi'in, para tabi'in, para ulama generasi-generasi setelahnya menyebutkan al-abadillahil khamsah, abadillah khamsah, itu ulama 5 namanya Abdullah semua, ulama sahabat. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, dan beliau ini setiap tahun haji, sampai disebutkan di dalam manaqibnya, di dalam sejarahnya, beliau ini sampai 60 kali haji. Nah, berarti umurnya lebih dari itu pastinya. Umur beliau berapa? Sampai berapa umur beliau? Umur beliau itu sampai 84 tahun umurnya. Haji berapa kali? 50 kali, berarti 50 tahun beliau haji. Berapa? 60. 60 kali haji. Berarti beliau 60 tahun haji. Kemudian beliau umroh berapa kali? Umroh 1000 kali. Umroh 1000, karena umroh itu bisa berkali-kali. Dalam setahun, jangankan setahun, dalam sehari aja bisa 2 kali umroh, bisa 3 kali, bisa kalau dia kuat, 5 kali bisa. Jadi bisa berkali-kali dalam sehari itu umroh. Makanya di dalam sejarah beliau, manaqib beliau umroh sampai 1000 tahun, sampai 1000 kali. Beliau umroh sampai 1000 kali. Dan juga beliau ini memerdekakan banyak budak. Jadi perbudakan itu sekarang udah nggak ada. Siapa yang menghapus perbudakan? Islam. Dengan adanya Islam, perbudakan dihapus. Yaitu barang siapa yang memerdekakan budak, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Semangat para sahabat Nabi membebaskan budak-budak. Jadi zaman dulu itu banyak budak dijual di pasaran. Itu dari mana sebabnya budak itu? Bukan dari Islam, dari kekufuran. Dari kekufuran akhirnya dijadikanlah budak. Banyak ada pasar budak. Banyak sekali sahabat ini membeli budak, dibebasin. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, sampai 1000 budak dibebasin sama dia. Ini pahalanya luar biasa. Satu budak aja dapat jaminan dia selamat bebas daripada api neraka, apalagi 1000 budak. Beliau ini ahli ibadah, sampai dikatakan ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail atau kama qala. Nikmat seorang laki-laki namanya Abdullah. Ini Abdullah bin Umar. Dia terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan ahli ibadah. Hebat ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Seandainya dia ini sholat di malam hari, ini bisyarah bahwasanya beliau ini besarnya itu menjadi ahli ibadah dan terbukti. Sedekahnya luar biasa.
Beliau sedekahnya luar biasa, amalnya, ibadahnya luar biasa. Tadi udah disebut hajinya, umrohnya luar biasa. Tapi beliau ini merasa amal yang beliau lakukan ini, sehebat itu yang beliau lakukan ini, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena beliau nggak tahu apakah diterima atau enggak. Ya, ada sebagian orang baru nyumbang aqua doang ya udah belagu ya. Baru nyumbang aqua doang udah merasa hebat. Ini beliau ini sedekahnya luar biasa, puasanya, ibadahnya, hajinya, umrohnya, tapi nggak merasa hebat gitu. Sampai pernah satu kali ada orang minta-minta, terus dia bilang tuh sama anaknya, nak kasihin, kasih dinar. Dinar itu uang zaman dulu dari emas. 1 dinar itu kalau sekarang dirupiahin sekitar 4 juta, gede gak? Ada orang minta-minta, kasih 4 juta, gede gak? Gede banget ya. Nah, kasih nak 1 dinar. Kan ada dinar, ada dirham. Kalau dirham itu di bawahnya. Ini orang minta-minta dikasih dinar. Nak, kasih nak. Dan juga ini ngajarin anak untuk berbuat baik, untuk sedekah. Lihat ayahnya, ayah ini rajin sedekah ya. Ngajarin gitu anaknya. Begitu juga kita nih, misalkan ya ada yang minta-minta, misalkan boleh nggak apa-apa, coba kasih nak, misalkan. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, dia nyuruh anaknya kasih nih dinar dikasih ya, sekitar 4 jutaan 1 dinar itu. Kemudian udah pergi, anaknya bilang, taqabbalallahu minka ya abata. Ya Allah, Allah nerima sedekahmu, mudah-mudahan diterima sedekahmu wahai ayah. Kemudian beliau berkata, ya Allah, seandainya anak bisa tahu, kalau seandainya 1 sujud aja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun 1 dirham. Tadi kan 1 dinar, 1 dirham kata dia. Nggak tahu diterima atau enggak. Jadi seandainya bisa tahu, kita nggak tahu diterima atau tidak. Jadi intinya apa? Intinya beliau ini tawadhu gitu. Tawadhu, nggak tahu diterima atau enggak. Begitu. Kemudian di antara manaqib beliau, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau biasa disebut ada mukjizat, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada istidraj. Mukjizat Allah berikan kepada Nabi SAW. Allah berikan kepada para nabi dan rasul mukjizat. Untuk apa mukjizat itu? Untuk ditampakkan. Jadi Allah berikan kepada para nabi dan rasul mukjizat itu untuk ditampakkan, untuk supaya umat ini tahu bahwasanya dia ini nabi. Jadi mukjizat itu emang untuk ditampakkan, berbeda dengan karomah. Nah, karomah itu Allah berikan bukan untuk ditampakkan, bukan untuk dipiralkan. Itu saya punya karomah nih, videoin, saya punya karomah nih. Ya, bukan itu bukan karomah namanya. Jadi karomah itu bukan untuk ditampakkan. Bahkan para ulama itu, orang-orang soleh, para walinya Allah, mereka itu menutupi karomah mereka sama seperti perempuan-perempuan menutupi darah haid. Berarti benar-benar ditutupin banget gitu. Disebutkan kadal auliya yaktumuna karamatahum kal mar'ah taktumu dama haidiha. Yang artinya para wali itu hampir-hampir mereka ini menutupi karamahnya seperti perempuan menutupi darah haidnya. Berarti luar biasa, benar-benar ditutupin banget gitu, nggak mau dinampakin, nggak mau viral tuh, nggak mau. Itu sifatnya aulia, sifatnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kebanyakan kita tahu nih,
ini karomahnya seperti ini karomahnya seperti ini, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas karomahnya seperti ini, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad karomahnya seperti ini. Nah ini kita tahu ini setelah mereka meninggal. Nah ketika mereka masih hidup nggak mau ditampakkan. Ada ngedengar cerita nggak senang, dimarahin. Misalkan ada muridnya gitu, ada muridnya cerita tentang karomahnya, kedengar tuh dimarahin, kenapa itu bocorin, kenapa itu cerita-ceritain, nggak mau, nggak senang. Itu mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau orang biasa maunah namanya. Kalau orang jahat, orang kafir, orang fasik namanya istidraj. Untuk apa istidraj ini? Untuk menjauhkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah lalai hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala siksa dengan siksaan yang pedih nanti di neraka. Nah kemudian berbicara dengan karomah daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini pernah satu kali keluar di dalam satu perjalanannya, ngelewatin orang-orang satu kaum lagi pada berdiri nggak pada jalan gitu, mereka lagi jalan tiba-tiba berdiri gitu. Ini kenapa nih? Ditanya katanya, kenapa nih rombongan ini nggak melanjutkan perjalanan pada berdiri gitu? Hanya dibilangin, mereka mengatakan asadun ala tariqad akhafu. Ada singa katanya, ada binatang buas yang ada binatang buas yang membuat mereka takut sehingga mereka pada berdiri nunggu binatang buasnya pergi. Kemudian beliau ini fanazala anda batihi, dari kendaraannya turun. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab ini turun dari kendaraannya, dia berjalan. Yang lain ketakutan, dia nggak ada rasa takut pun. Itulah para walinya Allah tuh nggak ada rasa takut. Semuanya makhluk Allah, nggak ada rasa takut. Jalan dia menghampiri singa atau macan gitu, binatang buas. Kemudian habis itu apa? Dijewer. Habis itu dijauhin dari pergi gitu. Dijauhin daripada jalanan, pergi, diusir. Sampai hanya pergi, baru rombongan bisa jalan lagi. Sampai segitulah di antara karomahnya. Yaitu binatang buas takut, tunduk. Sama siapa? Sama manusia, padahal sama-sama manusia biasa. Sama manusia makan, minum, tidur, kawin, sama gitu. Tapi apa kelebihannya apa? Mereka dekat dengan Allah. Maka Allah berikan kemuliaan. Makanya itu namanya apa? Karomah. Namanya karomah. Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Man khafallah khafahu kullu syai'. Dikatakan man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, benar-benar takut sama Allah, khafahu kullu syai', maka segala sesuatu akan takut sama dia. Itu diantara para walinya Allah yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu bakal takut kepada mereka. Jadi beliau ini meninggal di Mekah dalam keadaan syahid. Meninggalnya dalam keadaan syahid. Jadi dari zaman dulu sekarang kita sering dengar ya, ada 6 syuhada kilometer 50 ya. Mereka ini syahid karena apa? Karena dibunuh. Sama Abdullah bin Umar bin Khattab juga syahid dibunuh. Siapa yang ngebunuh? Pemerintah yang zalim, yang bernama Hajjaj. Jadi di zaman dulu, di zamannya beliau nih, ada penguasa namanya Hajjaj. Ada penguasa namanya Hajjaj. Beliau ini yang menentang dia, yang gak setuju dengan peraturan dia, hati-hati, dibunuh. Makanya disebutkan di dalam sejarah, Hajjaj ini ngebunuh puluhan sahabat Nabi dibunuh gara-gara gak setuju dengan dengan peraturan dia. Nah, salah satunya siapa? Sahabat yang dibunuh oleh penguasa yang zalim ini, yaitu salah satunya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau meninggal dunia karena dibunuh. Dan umur beliau udah tua. Umur beliau 84 tahun. 84 tahun.